Tuhanku, ya Tuhan segeralah, tolonglah aku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah Minggu tanggal 8 November 2020 ini kita akan dilayani oleh Pendeta Kristianto Basuki. Sebelum kita memulainya, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan bersama kita akan menyanyikan KJ 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pengakuan bersama, mari kita nyatakan bahwa ibadah kita pada saat ini berlangsung oleh karena pertolongan kita yang adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah kita pada saat ini bersama kita akan merenungkan satu tema, yaitu bijaksana dan antisipatif. Dan kita akan belajar dari bagaimana cerita tentang perempuan yang bijak dan yang bodoh. Namun sebelumnya, saudara, mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Ya Tuhan segeralah, tolonglah aku. Biarlah mereka jadi malu, biar mereka tersipu-sipu. Hai orang-orang yang menginginkan untuk mencabut nyawaku, biarlah mundur dan kena noda mereka yang ingin ku celaka. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengolok diriku. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan segeralah, tolonglah aku. Biarlah bergirang dan bersuka semua orang yang mencarimu, yang cinta keselamatan darimu. Selalu berkata Allah Akbar, tetapi ku miskin dan sengsara. Ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan segeralah, tolonglah aku. Mari bersama kita menaikkan doa pengakuan dosa, dan saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk secara pribadi menyatakan pengakuan dosanya di hadapan Tuhan. Inilah segala pengakuan kami ya Tuhan, yang kami naikkan dan nyatakan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu, dan kami mengaku setiap dosa dan kesalahan kami karena kami rindu Tuhan memberikan kehidupan yang baru, pertolongan kepada kami, sehingga kami tetap ada di dalam kebenaran. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mengaku dosa dan kesalahan kami. Amin. Suara Yesus ku dengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku beban
Saya undang jemaat untuk bersama berdiri dan kita akan mendengar akan berita anugerah seperti yang tersampaikan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah jiwa kami tenang, jiwa kami ada di dalam kedamaian, karena Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang membimbing. Dan semuanya itu kami dapatkan jikalau kami saling dengar-dengaran dengan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, berfirmanlah kepada kami, dan kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman itu sungguh hidup dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak,
nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengar akan firman dan memelihara dalam kehidupan hari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memasuki bulan November dan tidak terasa beberapa minggu ke depan lagi kita sudah masuk dalam Minggu Kristus Raja dan Minggu Advent. Dan berarti pula sebentar lagi kita mau Natal. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang menyangka tidak terasa Natal sebentar lagi tiba. Dan kalau kita mau merenungkan, tanpa terasa pula sudah hampir 1 tahun, bahkan sejak Februari pandemi itu sudah terjadi dalam kehidupan kita semua. Dan tidak terasa pula bahwa kurang lebih 9 bulan kita tidak bisa beribadah. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi dalam perjalanan dan juga sampai dengan saat ini, kita melihat ada banyak pertolongan, ada banyak kemurahan yang Tuhan tunjukkan. Mau tidak mau kita didorong, kita diminta mempersiapkan diri, kita diminta untuk beradaptasi. Dan bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih mampu melakukan adaptasi, bahkan baik dalam peribadahan, perjumpaan, ataupun bahkan persekutuan yang kita lakukan. Nah, saudara dikasih Tuhan, mengapa kita mampu melakukan itu semua? Jujur kalau kita renungkan bahwa melihat dan menengok kembali apa yang sesungguhnya dan yang sudah Tuhan ajarkan dalam hidup kita, menolong kita semua. Bukankah perintah seperti yang Tuhan sampaikan dalam kisah gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh dalam bacaan kita? Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Kita tidak tahu bahwa di akhir bulan Februari terjadi pandemi, terjadi satu penyakit yang luar biasa yang kita sebut dengan COVID-19 atau coronavirus ini. Tidak ada yang tahu. Tetapi dalam akhir bahkan sampai dengan saat ini kita boleh melakukan itu semua oleh karena apa? Tidak hanya kemampuan adaptasi manusia, tetapi sesungguhnya kita ini tanpa disadari sudah dilatih dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita siap menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan sakit, penyakit, dan masalah yang ada di depan kita. Apa yang Tuhan sampaikan melalui penggambaran sang mempelai, yaitu berjaga-jagalah. Tuhan mengajar kita dan mengajak kita untuk kita bersiap sedia, mempersiapkan segala sesuatu.
untuk supaya kita mampu melewati segala tantangan dan kehidupan kita. Dan saya kira tidak hanya bicara firman, dalam kehidupan kita pun juga ada yang namanya proteksi. Kita diajak untuk mempersiapkan sejak dini, sejak awal. Kita diminta untuk menabung, kita diminta untuk ikut asuransi BPJS misalnya begitu. Kita diminta untuk mempersiapkan hari tua, pensiun. Artinya apa? Karena ke depan sebagai sesuatu yang tidak kita ketahui, Tuhan sudah mengajak dan mempersiapkan kita untuk kita berjaga-jaga. Cuma yang menjadi persoalan adalah apakah gambaran kehidupan kita seperti yang digambarkan dalam bacaan kita, sebagai gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh. Nah, itulah yang akan bersama coba untuk kita renungkan, saudara. Saudara dikasih Tuhan, memang dalam konteks bacaan kita tentang hari Tuhan, tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang tidak diketahui kapan itu terjadi, dan yang diminta itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Dan yang menarik saudara bahwa bacaan kita Injil Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13 ini itu berada di tengah-tengah, yaitu di antara perikop sebelumnya, bagian sebelumnya Matius 24 ayat 37 dan juga sampai dengan 51 tentang nasihat yang berjaga-jaga dan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dan pada bagian perikop sebelumnya, sesudahnya disebutkan di sana tentang perhitungan akan talenta, akan apa yang sudah Tuhan berikan, yang sudah kemudian kita lakukan, kita simpan, kita pergunakan, atau bahkan kita marah dan protes. Bagian kita ada di tengah-tengah itu, saudara. Nah, itu berarti apa? Bahwa apa yang Tuhan sampaikan itu menjadi sebuah kesatuan dan ajakan bagaimana kita hamba yang setia dan hamba yang jahat mempergunakan segala apa yang ada dengan kesiapsediaan, dengan ketaatan, dengan kebijaksanaan, supaya apa yang sudah Tuhan anugerahkan talenta itu dapat kita pertanggungjawabkan ke depan. Nah, ini benang merah rangkaian di mana bacaan kita Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Dan ini semua dalam konteks menyongsong mempelai laki-laki, dalam konteks untuk mempersiapkan diri kita menyambut akan kedatangan Tuhan yang kita tidak ketahui. Nah, dalam kisahnya diceritakan bagaimana 10 gadis yang ada tadi, yang 5 bijaksana dan yang 5 bodoh. Yang 5 bijaksana itu membawa persiapan minyak yang ada, dan sebaliknya 5 gadis yang bodoh itu tidak membawa persiapan. Tapi lihat saudara di sini dalam bacaan kita bahwa kesiapan itu bukan berarti tidak boleh tertidur, tidak boleh terlena atau tidak boleh beristirahat. Kesiapan yang dimaksudkan di sini itu adalah bahwa sebagai gadis yang bijaksana, mereka mempersiapkan. Mereka sudah mempersiapkan terlebih dahulu, jangan sampai pelita itu padam ketika sang mempelai laki-laki datang. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh ada dalam situasi yang membuat kita terlena. Ya, dalam hidup ini kan ada banyak hal yang membuat kita ini bisa terlena. Terlebih dalam situasi seperti pandemi ini. Ada membuat orang karena ketakutan oleh karena virus yang ada, dan pada akhirnya sangat protektif, ya,
tidak ketemu dengan orang, kemudian ya lebih enak nyaman dengan diri dan di rumah sendiri. Padahal interaksi perjumpaan itu pun juga diperlukan. Tapi ada juga orang yang menganggap bahwa ini bukan hal masalah besar. Gampang, menggampangkan. Akhirnya juga orang mungkin susah untuk pakai masker. Baru ketika pemerintah menindak dengan represif, dengan menekan lebih keras lagi, ya. Tidak hanya aksi sosial, denda sosial, tapi juga hukum, dan yang terakhir itu langsung rapid test di tempat. Nah itu akhirnya orang kemudian memakai masker, bukan karena untuk menjaga kesehatan, tetapi karena takut di rapid test. Orang membuat terlena dan akhirnya menggampangkan itu semua. Nah, gambaran dalam bacaan kita bukan berarti bahwa kesiapan perempuan yang bodoh, gadis yang bodoh dan bijaksana, mereka tidak boleh tertidur. Mereka ada di dalam kondisi yang bisa membuat mereka terlena, dalam kondisi capek, kelelahan. Mungkin juga mereka menanti dalam ketidaksabaran, tidak ketahuan kapan itu datang. Tapi bukan berarti bahwa keterlenaan itu membuat kita mengabaikan apa yang ada, tidak mempersiapkan yang ada. Nah, gadis yang bijak dikatakan di sana, mereka mempersiapkan minyak cadangan. Sedangkan gadis yang bodoh tidak mengantisipasi dengan kesiapan itu semua. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu berarti bahwa di dalam hidup kita berjaga-jaga adalah dalam upaya untuk kita mempersiapkan apa yang sudah kita persiapkan dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, merasa mungkin bahwa umur masih panjang, tapi kita tidak mempersiapkan bagaimana masa depan kita. Bagaimana ketika anak-anak kita pun sudah mempersiapkan di sana. Mungkin hal yang sifatnya materi, hal yang sifatnya fisik, hal yang sifatnya pengetahuan, kita mempersiapkan. Tapi bagaimana kehidupan iman dan spiritual kita? Apa yang sudah kita persiapkan untuk supaya ketika kedatangan Tuhan yang tidak kita ketahui kapan itu, kita siap di sana. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Sudah 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Di mana 5 gadis yang bijaksana yang mempersiapkan, yang atau mereka semua ini 10 gadis ini tidak tahu kapan mempelai datang, tapi yang satu mempersiapkan dan yang ini tidak mempersiapkan. Dan apa kata sang Tuhan dikatakan di sana? Ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana ada di dalam lingkungan rumah itu. Ada bersama-sama dengan keluarga yang akan menyambut sang mempelai. Tapi ketika mereka 5 gadis yang bodoh tidak mempersiapkan, sang mempelai itu mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Sudah menjadi sebuah tantangan dan perenungan bersama kita dalam kita mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam hidup kita bersama. Jikalau secara materi, fisik kita mempersiapkan untuk anak kita pendidikannya, untuk keluarga kita masa pensiunnya, bahkan untuk kita rumah tempat tinggal. Bagaimana dalam sisi spiritualitas keimanan kita ketika Tuhan datang? Apa yang sudah kita persiapkan? Saudara yang dikasih Tuhan, sang pemazmur mengingatkan kepada kita untuk kita datang
dekat kepada, membangun keintiman kepada bersama. Oleh karena itu, mari kita lakukan. Kita boleh menjadi bagian gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan segala sesuatu, yang mengantisipasi segala sesuatu bersama dengan Tuhan dalam kedekatan dan relasi dengan dirinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari dengan berdiri kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita, dan mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, ajarlah kami ya Tuhan untuk kami tidak hanya bertahan dalam situasi yang ada, tetapi kami juga mempersiapkan segala sesuatu, bahkan mengantisipasi dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Pergumulan dan tantangan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, biarlah membuat kami melihat dan merenungkan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak lepas tangan. Sesungguhnya Tuhan selalu berada dan bersama dengan kami. Maka pimpinlah kami dan bimbinglah kami. Dan biarlah kami juga datang mendekat kepada Tuhan, supaya kami boleh menjalani dan menghadapi segala tantangan ini dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa, bagi setiap kami yang saat ini dalam keadaan sakit, kami yang bergumul oleh karena kondisi kesehatan kami, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan memberikan kuasa kasih dan kesembuhan. Bahkan kami yang berjuang untuk pekerjaan di tengah situasi pandemi yang tidak mudah untuk kami hadapi pada saat ini, ekonomi yang menghadapi tantangan, bahkan juga krisis di beberapa sektor. Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami, kebijaksanaan kepada kami, untuk kami boleh mengantisipasi, bahkan kami beradaptasi, sehingga pergumulan hidup kami dalam pekerjaan dan masa depan tetap ada di dalam hikmat dan kebenaran Tuhan. Bahkan kami dimampukan melewati itu semua. Tolonglah kami dan berkatilah kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini beberapa sudah melakukan sekolah pembelajaran secara onsite tatap muka. Tetapi ada juga yang masih melakukan pembelajaran jarak jauh dengan daring. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, bahkan Tuhan memberikan hikmat bagi setiap pelaksana untuk secara bijak menerapkan protokol kesehatan. Berjaga untuk dirinya adalah juga berjaga bagi orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan. Juga untuk setiap anak-anak kami Engkau berikan semangat, bahkan kesukacitaan di tengah pembelajaran yang mungkin baru,
mereka rasakan dan lakukan saat ini, bersama dengan juga orang tua yang mendampingi. Kami serahkan Tuhan juga untuk kehidupan bergereja-Mu. Kami tahu bahwa ada banyak kerinduan-kerinduan untuk kami boleh melakukan peribadahan secara onsite. Tuhan berikan kepada kami hikmat dan kesabaran, bahkan antisipasi, karena kami tahu Tuhan akan memberikan kepada kami waktu yang terbaik, waktu yang terindah, supaya kami boleh bersama-sama mensyukuri akan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Bahkan ketika kami akan melakukan ibadah secara onsite. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah Kota Tuban secara khusus. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang terus menaungi pemerintahan yang ada. Di akhir-akhir periode pemerintahan yang ada, biarlah semangat untuk membangun terus dilakukan. Semangat untuk mensejahterakan masyarakat Kota Tuban terus dilakukan. Kami berdoa untuk petahana pada saat ini, Bapak Huda dan juga Bapak Nur Nahar. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala yang telah dilakukan, yang telah dikerjakan. Kiranya pada masa usai akhir pelayanan sebagai bupati dan wakil bupati, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati beliau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk proses pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Biarlah hikmat Tuhan yang menuntun baik KPU Tuban ataupun juga setiap pelaksana yang ada, biar tetap menjaga melalui protokol kesehatan, sehingga gegap gempita pilkada boleh menjadi bagian untuk kami perhatikan, bagian untuk kami juga terlibat di sana, memilih pemimpin bagi kehidupan Kota Tuban. Tolonglah kami dan berkati kami. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa, yang bersama akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kami sampaikan nat persembahan sebagai dasar kita memberikan persembahan pada kebaktian saat ini yang terdapat
dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 26 yang berbunyi, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Saudara dapat mengumpulkan persembahan saudara dalam amplop dan kemudian saudara dapat memberikan ke gereja, atau saudara dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja BCA KCU Tuban dengan nomor rekening 824 07366676 atas nama Gereja Kristen Indonesia Tuban. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan pujian dari KJ 222B ayat 1, Agungkan Kuasa Namanya. Saya undang jemaat untuk berdiri dan mari kita bawa persembahan kita ini ke dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah berkati persembahan kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan persembahan kami, biarlah apa yang kami persembahkan bisa menambah untuk kelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ikut saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu, tanpa-Mu berserah. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah akan berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.